Shalom pemirsa Live Channel, bersama dengan saya Martina Novalina dalam program Biji Sesawi. Saudara sekalian, pernahkah melihat sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta? Biasanya mereka selalu ingin berduaan, berdekatan, bahkan terkadang tidak ingat waktu. Kalau anak-anak SMA, seharusnya mereka pulang jam 9, mereka terkadang melebih-lebihkan jam pertemuannya, sehingga jam 12 baru pulang dan akhirnya orang tuanya marah. Itu adalah gejala yang dialami oleh orang jatuh cinta. Mereka merasa bahwa pasangannya atau bersama dengan pasangannya adalah rumah bagi mereka. Rumah maksudnya apa? Tempat mereka memiliki kenyamanan. Kita mau lihat hari ini dari Yohanes 14 ayat 3. Di situ dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kisah yang tadi saya ungkapkan di awal, ingin menggambarkan bahwa ketika seseorang jatuh cinta, maka pasangannya adalah segalanya baginya. Pasangannya bisa kita ibaratkan sebagai rumah baginya, tempat di mana ia ingin terus berada. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga ia ingin ketika ia berada bersama dengan Bapa, ia pun ingin kita ada di sana bersama dengan dia. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa dia telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, yang merindukan untuk pulang kembali bersama dengan dia. Apa yang kita alami di bumi ini hanyalah persiapan kita menuju rumah kita yang abadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita tidak tinggal selamanya di bumi ini hanyalah tempat sementara. Kita hanyalah musafir di bumi yang sementara ini. Seharusnya kita memberikan sebuah persiapan yang matang agar kita layak memasuki rumah kita yang akan datang. Saudara sekalian, kesalahan orang Kristen adalah ketika mengaku mencintai Tuhan, tapi tidak pernah memperkarakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga mereka pun tidak pernah memperkarakan akan kemana mereka setelah kematian. Mereka mengaku mencintai Tuhan, tetapi mereka tidak menginginkan bersama dengan Tuhan. Contohnya saja, mereka tidak sungguh-sungguh di dalam kehidupan iman mereka. Mereka tidak memperkarakan setelah mereka meninggal, apakah mereka akan bersama dengan Tuhan. Kalau kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengatakan bahwa kita ingin selalu bersama dengan Tuhan, tentunya kita harus menyadari bahwa suatu saat kelak, aku mau bersama dengan Tuhan. Dan aku mau mempersiapkan diri, sehingga akhirnya Tuhan yang menjemput aku ketika Tuhan memanggil kita pulang. Biarlah kiranya kita menyadari, bumi ini bukan rumah kita, ini hanya tetapan sementara. Ini hanya rumah sementara. Kita hanya menumpang di bumi ini. Tetapi rumah kita yang sesungguhnya adalah bersama dengan Bapa di surga. Biarlah kita hari ini belajar bagaimana mempersiapkan diri. Mewujud nyatakan statement kita ketika kita mencintai Tuhan. Hendaklah kita juga mau selalu bersama dengan Dia. Rumah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita bersama dengan Tuhan. Tidak perlu menunggu sampai ke surga sebenarnya. Kita pun bisa menciptakannya di bumi ini, yaitu dengan melekat bersama dengan Tuhan. Biarlah kiranya renungan hari ini memberkati kita dan mengingatkan kita bahwa kita punya rumah yang sesungguhnya, yaitu bersama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.